Menarik untuk kita kaji bahwa hampir seluruh kata iman di dalam Al-Quran itu digandeng oleh Allah dengan amal soleh. Hampir semua kata iman selalu digandeng dengan kata ya'maluna sholihat, beramal soleh. Ini menandakan bahwa kedua kata itu saling isi mengisi. Kedua kata itu saling berkaitan antara iman dan amal soleh, antara amal soleh dan iman. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh, amal baik, dan amal baik, amal soleh itu harus didasarkan pada iman. Jadi saling isi mengisi. Oleh karenanya proses iman yang benar ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 508. Halaman 508 surah Muhammad. Ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Wa anharum min asalin musaffa. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim. Kaman huwa khalidum fin nari wa suqu ma'an hamima. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Sadaqallahul azim. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 338. Halaman 338 surah Al-Hajj. Ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani. Semoga setiap pertemuan kita akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas kita, kualitas diri kita, untuk kemudian nanti pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, masih menyelesaikan surah Al-Hajj yang sampai pada pagi hari ini sudah sampai pada ayat yang ke-49. Ayat 49 ini masih merupakan lanjutan pembicaraan tentang ayat-ayat sebelumnya. Khususnya pada ayat 47, di mana pada ayat itu orang-orang Mekah, penduduk Mekah, meminta kepada Nabi agar supaya azab yang diancamkan oleh Nabi kepada mereka segera diturunkan. Mereka meminta kepada Nabi agar azab itu segera diturunkan. Tapi permintaan itu hanya melecehkan Nabi dan melecehkan Allah juga maksudnya. Maka pada ayat 49 ini Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan hal ini kepada mereka. Allah berfirman, "Qul ya ayyuhan nas," katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud di sini
dalam konteks ayat ini adalah penduduk Mekah, di mana mereka meminta kepada Nabi agar adab itu disegerakan. Tapi bisa dipergunakan juga untuk manusia-manusia yang lain yang membangkang dan tidak mengikuti perintah Allah. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Di sini Allah menggunakan panggilan menggunakan panggilan dalam ayat ini dengan kata ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Itu merupakan salah satu ciri dari ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Atau yang lebih tepat, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada umumnya, ciri daripada ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan kandungan ayatnya pun juga berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Madinah atau ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Kandungan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu berkisar antara akidah, keyakinan dan kepercayaan. Misalnya berbicara tentang keniscayaan kiamat, berbicara tentang keniscayaan kebangkitan kembali manusia setelah mati. Itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan. Dan itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayatnya, cirinya antara lain menggunakan panggilan ya ayyuhan nas. Beda dengan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Panggilannya menggunakan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Bisa Bapak-Bapak teliti, bisa Bapak-Bapak amati dalam mushaf Al-Quran ini. Kalau ada panggilan ya ayyuhan nas, itu hampir dipastikan itu ayatnya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau turun di Mekah. Turun di Mekah atau turun di Hudaybiyah, yang penting turun di mana saja asalkan Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Itu ayatnya disebut ayat Makkiyah. Cirinya antara lain itu menggunakan panggilan ya ayyuhan nas, dan kandungan ayatnya berbicara tentang akidah dan kepercayaan. Akidah dan percayaan itu diungkap melalui pembicaraan Allah, penjelasan Allah tentang keniscayaan terjadinya kiamat, bahwa alam ini akan rusak. Pembicaraan tentang keniscayaan kebangkitan kembali setelah mati. Itu semua mendorong dan menggiring pemahaman manusia terhadap akidah dan kepercayaan akan adanya Allah dan kekuasaannya. Kalau ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah, itu menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu cirinya antara lain. Dan kandungannya pun juga berbeda. Sudah tidak lagi berbicara tentang akidah, sudah tidak lagi berbicara penekanannya pada masalah kepercayaan, tapi sudah mulai merinci terhadap perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengaku beriman kepada Allah. Berbicara tentang sholat, berbicara tentang haji. Termasuk dalam surah Al-Hajj ini. Itu ayatnya ayat Madaniyah. Berbicara tentang pahala dan sebagainya. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikatakan, disampaikan kepada penduduk Mekah, disampaikan oleh Nabi kepada mereka, kepada penduduk Mekah. Tanda petik, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Innama ana lakum nadhirum mubin. Innama, sesungguhnya aku
Aku Nabi hanyalah nadhirun sebagai pemberi peringatan lakum kepada kalian. Nabi Qurannya mak letak ikan toen. Kul katakan wahai Nabi Muhammad, tanda petik, ya ayyuhan nas. Ini yang disampaikan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan oleh Nabi kepada penduduk Mekah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang dimaksud penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang dari awal sudah meminta Nabi supaya adab disegerakan. Ayo segera turunkan adabnya. Kamu sering mengancam kami adab, turun adab macam-macam. Ayo turunkan. Nah, maksudnya itu kalau diturunkan betul akhirnya mereka juga menyesal. Tapi yang disampaikan itu permintaan untuk disegerakan itu hanya melecehkan saja, melecehkan Nabi dan Allah. Innama katakan, innama sungguhnya aku nadhirun, yaitu pemberi peringatan lakum kepada kalian, kepada kamu. Hanyalah sebagai pemberi peringatan kepada kamu. Mubinun, yang jelas peringatan itu disampaikan. Apa peringatannya? Barang siapa yang membangkang akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ancamannya, memberikan peringatannya. Jadi jangan minta-minta ke aku, kata Nabi. Kalau minta disegerakan adab itu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya diperintah oleh Allah memberi peringatkan, mengingatkan kalian. Adapun urusan adab itu urusan Allah. Jangan minta-minta kepadaku. Aku ini hanya sebagai petugas Allah untuk memberi peringatan. Tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk menurunkan adab. Itu makna yang terinci daripada perintah Allah agar supaya kalimat ini disampaikan kepada penduduk Mekah. Aku hanya pemberi peringatan, hanya petugas Allah. Adapun urusan adab, aku tidak bisa untuk mempersegerakan atau memperlambat. Bukan urusanku, itu urusan Allah. Nah, di sini Bapak, yang disebutkan peran dan tugas Nabi hanya nadhirun, sebagai pemberi peringatan. Padahal tugas Nabi itu di samping pemberi peringatan juga pemberi berita gembira. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang mengikuti perintah-perintah Allah dan percaya kepada kekuasaan dan kebesaran Allah, akan diberikan pahala oleh Allah, akan ditempatkan tempat yang baik. Itu berita gembira. Itu tugas Nabi seperti itu. Nabi-nabi terdahulu juga seperti itu. Tugasnya, perannya yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sebagai pemberi peringatan dan juga sebagai pemberi berita gembira, kabar gembira. Siapa yang taat akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan peran Nabi sebagai pemberi berita gembira itu disebutkan dalam beberapa ayat, antara lain ayat surah Al-Kahfi, ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin. Itu dalam surah Al-Kahfi. Ada Pak Guru? Coba. Ayat 56. Surah Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul wa mundirin. Terjemahnya. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, sudah.
Itu. Jadi fungsinya dua antara lain. Fungsi rasul-rasul yang diutus, baik itu Nabi Muhammad atau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya, fungsinya hanya menyampaikan peringatan dan memberi berita gembira. Urusan selebihnya itu urusan Allah, urusan azab. Jadi ngapain meminta disegerakan? Aku nggak bisa, tidak bukan wewenang aku itu wewenang Allah. Aku ini hanya diutus oleh Allah sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi berita gembira. Nah, cuma di sini dalam ayat ini, ayat 49 ini yang disebut hanya nadhirun sebagai pemberi peringatan. Sebagai pemberi berita gembira tidak disebutkan di sini. Kenapa? Karena konteksnya dalam rangka mereka orang-orang penduduk Mekah menuntut disegerakan azab. Sehingga peran yang disampaikan di sini, yang disebutkan di sini adalah sebagai pemberi peringatan. Urusan azab itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau dipercepat, mau diperlambat, itu urusan Allah, bukan urusanku. Aku gak memiliki kemampuan itu. Kata Nabi, itu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada penduduk Mekah. Di dalam ayat surah Al-Ahzab juga, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini khusus kepada Nabi. Kalau yang tadi yang dalam surah Al-Kahfi itu kepada rasul-rasul sebelumnya juga, bahwa mereka diberi tugas sebagai basyiran wa nadhira, mubasysyiran wa nadhira, mubasysyirina wa mundhirin, sebagai pemberi berita gembira, wa mundhirin, dan sebagai pemberi peringatan. Nah, dalam surah Al-Ahzab itu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Wahai Nabi Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, menjadi saksi, wa mubasysyiran, dan memberi berita gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan. Itu tugas nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sekali lagi, adapun dalam ayat 49 surah Al-Hajj ini yang disebut hanya nadhirun sebagai pemberi peringatan, itu karena berkaitan dengan konteks penduduk Mekah meminta kepada Nabi disegerakan turunnya azab itu. Karena demikian, falladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka orang-orang yang beriman itu, amilus solihati, beramal soleh, beramal kebajikan, lahum maghfiratun, maka bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu maghfiratun, ada pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Warizqun karim, dan ada rezeki karimun yang mulia. Rizqun karim ini dimaksudkan oleh ulama mufassirin menyebutkan surga. Jadi rizqun karim ini ditafsirkan oleh ulama-ulama sesuai dengan sabda Rasul tentunya, sesuai dengan hadis Nabi tentunya, warizqun karim itu diartikan dengan surga. Jadi bagi mereka yang beriman dan membuktikan imannya itu dengan amal soleh, mereka akan diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, dan kelak akan ditempatkan di surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian kelompok orang-orang ini. Menarik untuk kita kaji bahwa hampir seluruh kata iman di dalam Al-Quran itu digandeng oleh Allah dengan amal soleh. Iman, amal soleh, iman, amal soleh. Hampir semua kata iman selalu digandeng dengan kata amil solihat. Ya'malunat solihat, beramal soleh. Ini menandakan
bahwa kedua kata itu saling isi mengisi. Kedua kata itu saling berkaitan antara iman dan amal soleh, antara amal soleh dan iman. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh, amal baik, dan amal baik, amal soleh itu harus didasarkan pada iman. Jadi saling isi mengisi. Oleh karenanya proses iman yang benar ada 3. Yang pertama al-iqraru bil jinan, memantapkan keyakinan pengakuannya itu di dalam hati. Aku percaya bahwa Allah itu ada. Aku percaya bahwa Allah itu hanya satu. Aku percaya bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Itu dimantapkan dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, at-talaffuzu bil lisan, diucapkan lewat lisan. Setelah hati mantap, kemudian lisan harus mengucapkannya. Lewat mana? Lewat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu proses kedua. Setelah mantap di dalam hati keyakinan terhadap adanya Allah dan maha besar dan maha kuasanya Allah, memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan jauh dari sifat-sifat kekurangan. Mantap dalam hati harus diucapkan secara lisan. Apa manfaat diucapkan secara lisan? Untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau kemudian ada orang, aku percaya bahwa Allah itu kuasa, tapi nggak mau suruh baca syahadat, nggak mau, itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Benar enggak beriman? Satu, untuk membedakan antara yang muslim dengan non-muslim. Kalau tidak diucapkan secara lisan kan kita nggak tahu. Kalau hanya dalam hatinya toh, kan kita nggak tahu. Nah, setelah tahu, oh ini muslim, oh ini non-muslim, kuburannya kumpul dengan kuburan muslim. Kan begitu. Ketika ada acara-acara, dimasukkan sebagai kelompok orang-orang muslim. Ada perlakuan-perlakuan berbeda dengan perlakuan-perlakuan terhadap perlakuan kita terhadap mereka yang non-muslim. Itu pentingnya atau perlunya keimanan itu diucapkan melalui lisan. Jadi setelah mantap dalam hati diucapkan secara lisan. Yang terakhir al-amalu bil arkan, melaksanakan dan mengamalkan dengan anggota tubuh, dengan mata, dengan lisan, dengan hidung, dengan tangan, dengan kaki. Keimanan yang sudah mantap dalam hati dan diucapkan lewat lisan itu harus dibuktikan lewat amal-amal soleh. Itulah sebabnya maka dua kata ini dalam Al-Quran selalu digandeng, tidak terpisah. Ada iman, ada amal soleh. Ada amal soleh, ada iman. Ini jelas sekali. Falladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau beriman toh tapi tidak beramal sholihat, itu masih dipertanyakan. Kalau misalnya hanya di hati saja misalnya, atau di lisan saja misalnya, tapi di hati tidak, itu munafik namanya. Jadi muslim dan mukmin yang sempurna dan benar keimanannya adalah yang meliputi 3 ini. Pertama, mantap dalam hati, kemudian yang kedua diucapkan secara lisan, nah kemudian diamalkan lewat anggota tubuh. Itu iman yang sempurna. Bagi orang-orang yang beriman seperti itu, yang dibuktikan imannya, membuktikan imannya dengan amal soleh itu, bagi mereka ada ampunan dari dosa-dosanya dan ada rezeki yang mulia, artinya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa amal soleh? Allah dalam Al-Quran tidak memerinci amal soleh ini. Tidak memerinci. Amal soleh ini, amal soleh ini, amal soleh itu. Tidak diperinci oleh Allah dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa lapangan amal soleh itu sangat luas. Sangat luas. Karena dalam kamus-kamus Al-Quran, kamus-kamus bahasa Al-Quran,
Kata soleh itu disebut sebagai lawan dari kata fasid. Solehun. Lawannya fasidun. Rusak. Ini baik. Ini rusak. Atau kerusakan. Itu dalam kamus-kamus Al-Quran. Jadi soleh itu disebut sebagai lawan daripada fasidun. Sedang fasidun itu artinya rusak atau kerusakan. Dari pengertian ini saja, maka amal soleh itu lapangannya luas sekali. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat. Tapi dalam kehidupan kemasyarakatan setiap hari, itu banyak amal-amal soleh. Banyak amal-amal soleh. Itu. Jadi amal soleh itu adalah amal di mana seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi, sifat, dan kodrat sesuatu itu. Misalnya menggunakan, kita punya alat dan kemudian alat itu kita pergunakan sesuai dengan fungsi, sifat, dan kodrat alat itu, maka kita sudah berbuat amal soleh. Sudah berbuat soleh. Berbuat sesuai dengan fungsi dan sifat sesuatu itu. Misalnya cangkul itu fungsinya untuk mencangkul tanah. Setelah tanah itu dicangkul dan sudah gembur, dipergunakan untuk menanam bibit. Nah, orang yang menggunakan cangkul itu seperti itu sudah beramal soleh. Beda apabila cangkul itu dipergunakan untuk mencangkul batu. Bukan fungsinya kan? Cangkul kok dipergunakan untuk nyangkul batu? Ya rusak. Karena memang bukan fungsi dan perannya. Bukan sifatnya cangkul itu untuk mencangkul batu. Rusak. Itu berarti berbuat kerusakan orang itu. Tidak beramal soleh. Tidak beramal soleh. Paham Bapak ya? Jadi itu amal soleh itu luas lapangannya. Nah, amal soleh itu kalau dilakukan dengan mengharapkan pahala dari Allah, harus didasarkan pada iman ini. Misalnya, ngarit rumput untuk memberi makan sapi atau kambing, itu kalau dimaksudkan ingin mendapatkan pahala dari Allah, harus didasarkan pada iman. Apa kandungan makna iman di situ? Bahwa kasihan pada makhluk Allah. Karena ini makhluk Allah juga harus dihidupi. Harus dijaga kelestariannya. Nah, kemudian dingaritkan. Nah, kalau ngarit itu niati untuk menjaga agar supaya hewan itu hidup, gemuk, karena itu makhluk Allah juga. Niat seperti itu, ngarit rumput juga ada pahala. Ada pahala. Itu amal soleh. Jadi kelihatannya amal itu amal dunia, tapi menjadi amal soleh karena niat yang baik. Jadi amal soleh itu sekali lagi adalah amal yang dilakukan secara sadar. Karena dilakukan secara sadar, maka amal yang dilakukan itu disengaja. Karena disengaja, maka amal itu punya tujuan. Kan begitu. Jadi amal, perbuatan, itu yang dilakukan dengan sadar, itu artinya disengaja. Karena sadar, saya akan mengerjakan ini. Kan disengaja. Nah, karena disengaja berarti punya tujuan. Nah, di dalam tujuan ini kita taruh niat di situ. Kalau perbuatan yang dilakukan itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amal soleh. Karena demikian, sekali lagi, di dalam Al-Quran tidak ada rincian amal-amal soleh itu. Ini amal soleh itu, amal soleh ini adalah itu. Tidak,
tidak disebutkan rinciannya. Itu menunjukkan sekali lagi bahwa amal soleh itu begitu luas lapangnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu maghfiratun, dijanjikan ada pengampunan dari Allah terhadap dosa-dosa mereka, dan bagi mereka ada janji-janji akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini, termasuk orang yang beriman betul, benar iman kita, kemudian didukung dan dibuktikan dengan amal soleh. Di rumah tangga kita banyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Hubungan antara suami dengan istri, hubungan dengan ibu, ayah dan ibu dengan anak-anak. Di situ banyak amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Kalau diniati, betapa seorang mukmin itu mulai dari bangun pagi sampai bangun lagi, sampai tidur, itu banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Bahkan tidur pun, diamnya pun, seorang mukmin itu ada nilai-nilai amal soleh. Ada nilai-nilai amal soleh. Nah, contohnya seperti tadi itu, ngarek kalau diniati untuk menghidupi makhluk Allah, merasa kasihan. Jadi perlu diberitahu nih orang-orang yang gembala-gembala kambing, pelihara sapi, pelihara ayam. Ketika memberi makan, cari rambanan untuk makannya kambingnya, diniati. Karena ini makhluk Allah, supaya hidup juga, merasa kasihan. Jangan hanya mengharapkan supaya gemuk. Nah, kalau gemuk sudah menyangkut bisnis itu. Tapi kalau kasihan, ini sama-sama makhluk Allah juga, itu dapat pahala. Salah lembunya gemuk, dapat pahala lagi. Jadi walhasil orang yang beriman dan imannya benar dan dibuktikan amal soleh, selalu mulai dari bangun pagi itu amal soleh terus. Mau pasar, mau buat kue, ini kafe buat kue, niati yang baik, itu apa pahala? Ada pahala, nilai pahala di situ. Itu amal soleh. Nah, cuma amal soleh itu ada yang ada rincian-rinciannya, ada batasan-batasannya, ada syarat rukunnya, dan ada amal soleh itu yang tidak ada, syarat-syaratnya nggak ada. Cuma syaratnya iman begitu saja. Seperti tadi saya contohkan, nyabit rumput misalnya, itu amal soleh juga, dengan anggapan bahwa yang dingaritkan itu, yang dipelihara itu adalah makhluk Allah juga. Bahkan benda-benda mati pun kita merawatnya, itu juga termasuk amal soleh. Agar supaya barang atau benda-benda yang mati itu, benda mati itu menjadi tetap terpelihara fungsinya. Sepeda motor misalnya, kita rawat. Agar fungsi sepeda motor itu tetap ada, itu juga amal soleh kok. Amal soleh. Nah, di sini Bapak ada istilah soleh dan ada istilah musleh. Kalau yang soleh itu artinya tetap memelihara sesuatu itu sesuai dengan fungsinya, tidak rusak artinya. Kalau musleh itu berusaha memperbaiki sesuatu benda atau sesuatu keadaan yang sudah rusak, dikembalikan menjadi berfungsi lagi. Itu musleh. Jadi aslaha yuslihu islahan. Jadi aslaha itu artinya berbuat baik untuk memperbaiki sesuatu yang rusak atau sesuatu yang hilang, dikembalikan lagi sehingga sesuatu itu berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Itu musleh. Nah, kalau soleh artinya menjaga agar supaya sesuatu yang sudah berfungsi itu tetap berada dalam fungsinya, tidak rusak. Itu soleh. Itulah Bapak. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Walladzina, sedang orang-orang
Sa'au yang berusaha keras. Sa'um, sa'i. Bapak yang pernah umroh kenal istilah sa'i. Sa'i itu jalan cepat. Ya. Kalau orang sa'i kan jalannya cepat. Tapi bukan lari, tapi jalan cepat, berjalan tapi cepat. Itu sa'i. Nah, di sini sa'au itu berusaha sungguh-sungguh. Sebab orang yang berjalan cepat itu kayaknya ingin bersungguh-sungguh segera sampai pada tujuan. Kalau jalan santai kan, ya namanya santai. Tapi kalau berjalan cepat kan seolah-olah ada yang dikejar untuk mencapai tujuan itu. Nah, di sini juga begitu. Walladzina orang-orang banyak sa'au yang berusaha keras. Sa'au berjalan sungguh-sungguh, berjalan cepat, berusaha keras. Fi ayatina di dalam ayat-ayat kami mu'ajizina ingin melemahkan ayat-ayat kami. Orang berusaha keras untuk melemahkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah itu yang ada di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di dalam alam semesta ini. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Pagi-pagi besok sudah datang lagi dari timur. Melemahkan ayat-ayat kauniyah namanya. Jadi ayat-ayat Qur'aniyah yang ada dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah, bukti-bukti menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Itu ayat kauniyah namanya. Orang yang berusaha untuk melemahkan dan melemahkan, menganggap sepi ayat-ayat Allah itu. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah ashabul jahim, pemilik neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang berusaha keras untuk memadamkan ayat-ayat Allah, untuk memadamkan itulah bukti-bukti kebesaran Allah, keagungan Allah, mereka diancam kalau ditempatkan di api neraka jahim. Neraka, api neraka yang menyala-nyala apinya. Di dunia ini ada api. Tapi api yang ada di dunianya hanya satu butir saja diambilkan dari api neraka. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi dunia ini, di atas bumi ini ada api. Tapi api yang ada di dunia ini hanya satu butir saja diambilkan oleh Allah dari api neraka. Kalau begitu dapat kita bayangkan, kan butirannya aja seperti ini panasnya api itu. Bagaimana lagi di neraka? Jadi ashabul jahim, pemilik, jadi penghuni neraka jahim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari adab-adab seperti itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan bi umniyati wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyah bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa belum selesai ini, saya artikan. Hanya sampai di bait pertama. Bihi ashtafi min kulli da'in. Bihi dengan Al-Quran, ashtafi, kami sembuh min kulli da'in dari setiap penyakit. Bihi dengan Al-Quran, sebab Al-Quran. Ashtafi, kami menjadi sembuh min kulli da'in dari setiap penyakit. Apalagi sekarang sudah ada diilmukan. Jadi pengobatan ruqyah
Ya, Pak Vano, mana rukyahnya ini? Kok lama ndak muncul? Masih ke Bali. Oh, itu rukyah. Ini sudah mulai menjamur ini. Jadi pengobatan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Pengobatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya ayat kursi, kalau ditulis dipotong-potong, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dipotong-potong alif, lam boleh, lam lagi, kemudian ada ha, la ilaha, lam lagi. Dipotong-potong huruf demi huruf. Itu kemudian ditulis, dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam air dan kemudian diminumkan kepada orang yang mau lahir. Lancar. Ini ruqyah juga. Saya sering membuktikan ini. Membuktikan. Tapi di pinggiran saja, kalau orang-orang kota tidak mau gitu. Lebih suka ke bidan atau ke dokter misalnya. Nah ini Mas Rojak gitunya. Kalau mau nanti saya buatkan nanti. Untuk sakit perut juga. Untuk sakit perut juga. Bihi ashtafi min kulli da'in. Dari sebab penyakit. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan pernah saya sampaikan kan, Ki Ahmad Siddiq itu Allah maghfir lahu, pernah mewanti-wanti. Coba titine ya. Pernah kan saya sampaikan ini? Ki Ahmad Siddiq itu. Ndi oma sing nang oma iku ono bacaan Al-Quran, ada bacaan Al-Quran. Apa anaknya yang baca, apa bapaknya atau ibunya yang baca Al-Quran, dijamin tidak akan kekurangan. Ini manfaat-manfaat yang lain dari sisi Al-Quran. Ini samping sebagai petunjuk, sebagai ashtafi min kulli da'in dan kebutuhan. Wa nuruhu dalilun liqalbi. Dan cahayanya Al-Quran dalilun menjadi penunjuk kepada kita. Liqalbi kepada hati aku, pada hatiku, hati saya. Jadi penunjuk. Inda jahli ketika aku bodoh, wa herati dan ketika aku bingung. Bodoh ingin tahu ilmu misalnya, belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Ketika bingung misalnya, sering baca Al-Quran. Wahairati. Faya Rabbi matti'ni, faya Rabbi maka, ya Rabbi Tuhanku, matti'ni, berilah kami ketenangan. Bisirri hurufihi, dengan rahasia huruf-hurufnya, huruf-huruf Al-Quran. Sebab huruf-huruf Al-Quran itu, kenapa tidak boleh Al-Quran ditulis dengan huruf lain? Ditulis dengan huruf Latin misalnya. Sudah hilang, mukjizatnya sudah hilang. Ada kan? Cetakan Yasin, bacaan Yasin, ditulis dengan huruf Latin. Yasin, sudah hilang mukjizatnya itu. Karena huruf-huruf Al-Quran itu bagaikan campuran kimia. Kalau benda ini dikumpulkan dengan ini, menghasilkan ini. Kalau daun lalang ilalang ini dikumpulkan, diakumpulkan dengan tanaman ini dan kemudian digodok dari 1 gelas atau dari 3 gelas dijadikan 1 gelas, khasiatnya seperti ini. Ada kan konsep resep-resep seperti itu di dalam farmasi ya. Ya, ilmu farmasi kan ada resepnya. Kalau ini campur dengan ini dan kemudian digodok bisa menyembuhkan penyakit ini. Kalau daun alpukat yang di timur kena sinar matahari pagi itu lain khasiatnya dengan daun alpukat yang di barat yang tidak kena sinar matahari pagi. Itu ada resep konsep-konsep farmasiologi seperti itu. Di dalam Al-Quran juga begitu. Huruf demi huruf itu memiliki nilai-nilai kimia sendiri. Nilai-nilai kimia. Oleh karena itu, maka ayat Al-Quran itu tidak bisa ditulis dengan huruf lain.
Tidak bisa ditulis dengan huruf lain. Kebingungan untuk menulis Al-Quran itu dengan huruf lain. Sudah hilang mukjizatnya. Nah ini faya rabbi mati ini bisirri hurufihi, dengan rahasia huruf-huruf Al-Quran. Mari terakhir. Udah. Tidak kasihan juga. Ngaji sini Pak, sudah kita terakhir. Ketinggalan zaman itu, ini ketinggalan kereta api. Nah, mari. Artinya Arjuna harus bangun malam nih. Tapi bisiru. Wa nawwir bihi qalbi, dan sinarilah bihi dengan Al-Qur'an qalbi, hatiku. Wa sam'i, dan pendengaranku. Wa muqlati, dan pembicaraanku, lisanku. Minta tolong pada Allah, mohon kepada Allah agar supaya disinari hati, pendengaran dan pembicaraan dengan cahaya Al-Quran. Wassalli wa sallim ya ilahi ala nabi wassalli, dan mudah-mudahan memberi rahmat, wassallim, dan memberi kesejahteraan ya ilahi wahai Tuhanku, ala nabi, kepada atas nabi, maksudnya Nabi Muhammad, wa alin, dan keluarga nabi, wa ashabin, dan sahabat nabi, bihim, dengan mereka, dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, dan orang-orang soleh, nil tubuh yati, aku mendapatkan cita-cita atau keinginanku. Dengan barokah syafaat Nabi, dengan barokah para keluarga Nabi, dengan barokah para sahabat Nabi, barokah para orang-orang soleh, aku mendapatkan hajat-hajatku terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya Rabbi zidni bihi ilman. Wa ya Rabbi, dan Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku bihi, dengan Al-Quran, ilman. Apa yang ditambahkan? Ilmu. Tambahkan ilmu. Wa hikmatan, dan ilmu hikmah. Bijahin Nabi, dengan barokah Nabi Muhammad, manja'ana, orang yang datang kepada kami, bil hidayati, dengan membawa hidayah. Jadi doa-doa sudah yang kita baca setiap selesai ngaji, ini doa. Wa ya Rabbi wafiqni, wahai Tuhanku, wafiqni, berilah kami taufik. Wafiqni, berilah kami taufik. Taufik itu artinya pertolongan Allah agar supaya kita gampang melakukan kebaikan. Itu taufik. Jadi ada taufik hidayah. Nah, kalau hidayah itu teoritis, tapi kalau taufik itu adalah praktiknya. Jadi minta supaya dipermudah untuk melakukan hidayah itu. Beramal soleh itu dipermudah. Itu taufik namanya. Jadi taufik itu dalam perdefinisi khalqu qudratis ta'al abdi wa tashil sabilil khairi ilaihi. Jadi taufik itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah dalam hati seseorang sehingga mudah mengamalkan amal soleh. Itu taufik. Orang yang sudah mendapatkan taufik. Jadi dituntun oleh Allah dengan mudah. Pengelok nyor licin, berbuat amal soleh licin. Tidak terasa berat. Orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah. Nah, kalau hidayah itu merupakan petunjuk. Ini kalau mau bangun ini cara-caranya seperti ini. Kalau ingin menjadi baik cara-caranya seperti ini. Teoritis sifatnya. Teoritis. Nah, adapun praktiknya itu ditentukan dari taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenceng. Hah? Kenceng. Lah iya, kenceng. Jadi licin. Beramal soleh itu gampang, tidak berat. Itu taufik, sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini doa kita, wa ya Rabbi wafiqni. Wahai Tuhanku, wafiqni, berilah kami kemudahan untuk melaksanakan hidayah. Bitakwakan ya Allah, dengan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Faya Rabbi irhamni, wahai Tuhanku, irhamni, berilah kami rahmat dan belas kasih-Mu, bihusni khotimati, dengan husnul khotimah. Ini perlu terus diminta tiap waktu. Husnul khotimah perlu terus diminta. Karena perjuangan terakhir. Husnul khotimah itu adalah puncaknya. Walaupun dari awal misalnya kita baik, tapi ketika kita mati, dicabut nyawa kita,
mati dalam keadaan su'ul khotimah, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki. Oleh karenanya ini perlu terus diminta pada Allah husnul khotimah, husnul khotimah. Karena tidak mustahil dari awal itu baik, kemudian di tengah-tengah perjalanan kita menjadi jelek. Tidak mustahil. Dan juga tidak mustahil dari awal jelek, tapi di tengah perjalanan, di tengah umur, kemudian dia disadarkan oleh Allah. Sehingga meninggal dengan husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Alaihi salatullahi tsumma salamuhu, alaihi kepada Nabi, salatullahi mudah-mudahan ada rahmat Allah, tsumma salamuhu kemudian salam kesejahteraan dari Allah, wa alin wa ashabin bihim niltu hajati dan kepada keluarganya, wa ashabin dan sahabat-sahabatnya bihim dengan mereka niltu hajati kami mendapatkan hajat-hajatku. Jadi ini doa yang kita baca maknanya. Kita lanjutkan. Bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati. Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah faya Rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil tuhayati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.